Halo teman-teman semuanya, sobat musik di Malang Raya dan sekitarnya. Ya, kali ini saya pembawa acara di sesi terakhir, yaitu sesi 3 dari podcast Saca. Kita akan membahas soal musikalisasi puisi dan nama segmennya itu musik. Jadi ngobrol asik soal musik. Nah, pasti kalian pada penasaran bareng siapa sih kita hari ini untuk ngobrolnya. Dan berikut adalah biografi singkat yang akan dibagikan. Waduh, dari biografi yang sudah dilihat saja sudah banyak sekali prestasi dan juga pencapaian dari beliau yang kami undang hari ini. Ya, sudah pada tahu semuanya, Mas Leo Tanimaju. Nah, untuk membayar dan melengkapi semuanya, eh, panitia juga menyediakan cuplikan dari karya Mas Leo. Bisa dilihat. Jadi sudah dilihat dari biografi yang sudah dibagikan tadi. Aku harapkan selalu bersamamu, sampai kapanpun selalu bersamamu. Aku tak ingin kehilangan, karena rasanya semakin Nah, kalian sudah pada lihat toh siapa sih yang nggak kenal Wong Malang yang nggak kenal Sam Leo Tanimaju yang sudah berkiprah di permusikan sejak lama dan juga menjadi juri di setiap perlombaan. Nah, tentang biografi yang sudah dibagikan tadi pasti kalian sudah tahu. Nah, tapi tadi kan lihat video sama-sama. Boleh nggak sih bertanya sama Mas Leo, itu kapan sih Mas videonya? Dan bermusikalisasi puisinya tadi itu bisa dijelaskan dalam ajang apa itu Mas? Oke, halo semuanya. Ini kamera Nindi. Ya, nak, boleh ngobrol. Ya. Terima kasih sudah diundang di sini di podcastnya apa? Saca 2. Saca 2. Ini keren. Apa pertanyaan tadi? Tadi itu loh dari video yang sudah dilihat teman-teman kan. Dan aku kemarin juga udah dengerin musikalisasi puisi. Dan aku penasaran itu di ajang apa sih? Atau perlombaan atau cuma sekedar tampil gitu? Ya, itu kebetulan tampil di kampus sebelah karena event ya di Universitas Brawijaya. Itu kalau nggak salah event kalau nggak bulan bahasa itu ulang tahunnya Fakultas Ilmu Budaya. Oh, berarti sekedar tampil gitu ya? Ya, itu menghibur. perform aja. Perform Ya, aja. menghibur dengan konten musik puisi. Jadi itu tadi dengan teman-teman musik puisi. Oh, musik puisi. Ya,
itu musik puisi yang digarap atau materinya memang dari puisi-puisi yang ditulis Berarti oleh itu sastrawan. pure garapan ya? Pure garapan sampean ya Mas? Ya, itu salah satu lagu yang kita garap dan kita ambil dari puisi-puisi yang sudah ditulis oleh kebetulan kita ambil puisi Arung Cinta itu punyanya Profesor Djoko Saryono itu. Ya, kita ambil untuk kita garap itu. Nah, itu tadi teman-teman yang kalian penasaran soal penampilan dari Mas Leo sendiri. Nah, Mas, ini bicara soal pandemi. Kan kita terpukul dengan situasi yang down ya itu Mas. Amat menyedihkan. Menyedihkan. Nah, kesibukan apa Mas sekarang Mas? Aku boleh manggil Mas ya sebelumnya? Oh, Boleh. panggil adik. Adik. Iyalah, kita ini Sam- berdua masih muda. Oh, iya. Ya, jangan mau dipanggil yang Kacek sakmene. kacek titi lah. Dhuwur awakmu bisa. Waduh. Tampang. Pandemi ya justru ketika pandemi, kalau di awal-awal pandemi itu menyusahkan semua umat manusia yang ada di seluruh dunia. Ya, kecuali Tuhan Iya, itu Tuhan. yang menciptakan kita. iya betul. Kalau sekarang mungkin berbeda. Justru sekarang itu peluangnya kita harus bisa berbuat banyak hal karena kita dituntut untuk lebih banyak di rumah atau banyak aktivitas yang berkurang, aktivitas secara apa ya? Outdoor. Outdoor atau membutuhkan banyak energi. Justru kita sekarang ini banyak aktivitas yang mungkin membutuhkan pemikiran, kreativitas, Iya, betul. ide dan akhirnya kalau bisa memanfaatkan ya banyaklah yang kita lakukan. Tidak menutup kemungkinan Ya, untuk berkarya, betul. tetap berkarya. Oh, jadi itu ya menyesuaikan sikon ya Mas. Iya, sikon. Artinya orang kreatif itu harus harus bisa hidup di mana saja dan pada situasi Ya apa situasi saja. apa saja benar sih. Itu salah satu tantangan baru ya Mas, tantangan baru buat kita semua. Jadi, nah Mas, ngomong-ngomong soal Tani Maju, ya. Aku kan denger beberapa lagunya, terus denger beberapa podcastnya. Ya apa kabar ya Mas? Di masa kayak gini, Tani Maju. apakah ada Hampir punah. hampir Ya itu jelas yang pasti bergeser kegiatannya. Jadi kalau teman-teman itu sekarang ya bermain-main beginian juga atau podcast juga dan larinya ke situ ya? ngisi konten YouTube sebanyak-banyaknya buat lagu direkam, diupload dan karena memang kan nggak boleh kalau Buat Ya, konser gitu. Oh masih belum ada. Jadi larinya ke online gitu. Berarti membara dong. Tetap membara, tetap semangatnya tetap membara. ya semangatnya nggak boleh Gak boleh kendor. kendor. Nih kendor berarti salah memilih. Belum ada single baru nih Mas. Ini Penasaran ya? yang single kedua live ya, ini dalam bentuk live. Jadi kita akan format, jadi kalau untuk YouTube kita buat live, kalau yang nanti direkam untuk album kita rekam ulang. Ini yang live mau yang kedua itu ini judulnya Bersepeda Bersepeda. ya. Wah, itu bocoran nih. Bocoran buat temen-temen loh. Jadi Tuh, akan nggak kita rilis. nggak rugi ikutin podcast kita dari awal. Sebelumnya kita mengingatkan tadi di depan juga kita sudah menerapkan protokol kesehatan ya Mas. Sebelum kita cerita-cerita kita udah pakai hand sanitizer, di luar ini kita juga semuanya memakai masker dari kru. Masker. Bahkan masker saya full tadi. Ya masker wajah Mas. Oh iya. Makanya udah bingung. Wedaan. Wedak masker. Udah. Ini ngomong-ngomong soal musik nih Mas. Boleh nggak sih cerita awalnya masuk ke dunia musik itu gimana? Tertarik sama dunia musik itu? Musik itu nggak tahu ya kalau orang lain seperti apa. Kalau bagi saya itu saya menemukan bunyi musik itu kan bunyi ya. Bunyi yang akhirnya punya nada dan berirama dan sebagainya. Itu
Saya sejak kecil kayaknya sudah ini dengar musik dan mulai memainkannya atau bermain-main. Itu di kemarin saya cerita itu di podcastnya Tani Maju itu kan, memang saya sejak kecil itu kan bandel. Bandel maksudnya kalau ditinggal sama ibu saya itu saya pakai alat-alat dapur itu untuk kotean. saya jadikan biasanya drum. teman-teman ya kote. Ya itu berarti itu salah satu awal mula berkiprah di dalam Ya, dunia musik. kan paling tidak kan musik kita nggak boleh ini ya terpaku pada alat musik. Musik ya bunyi itu kalau bisa menghasilkan bunyi yang indah, menarik dan itu Jadi berarti nggak terpaku sama satu ya titik. kalau terpaku sama alat musik, saya sejak kecil jauh dari alat musik modern atau nggak kenal itu drum, gitar, keyboard dan sebagainya. Eh, jadi emang gitu sih Mas ya, bawa dari diri sendiri. Emang itu dari diri sendiri berbeda-beda ya, Mas. Ya. Itu cara salah satu. Nah Mas, ini berbicara soal musikalisasi puisi tadi yang sudah tampil. Nah, ini aku ini agak bingung sih Mas. Beberapa poin yang bakal aku Koyo apa sih musik puisi? Nah, tak takoki. umumnya Mas. Mesti bingungin aku ya. Aku roh pertanyaanmu mesti mengarai musikalisasi puisi ke apa sih? Waduh, wis bocor. Iya. Monggo Soalnya dijawab. di pertanyaan itu muncul pada semua orang yang sedang Nah. masuk pada ranah musikalisasi Ranah puisi ini. Maksudnya orang yang baru mau belajar itu pasti menemukan kendala ini, dan ini pertanyaan menarik dan ini perlu saya sampaikan. Jadi posisi musik pada sebuah puisi ini adalah sebenarnya sejajar atau seimbang. Atau kalau ada sebuah puisi dan ada musik, maka musik ini harus mampu mendukung dan menjadi partner dari puisi yang Ya, sudah puisi lahir yang duluan. sudah, Jadi kalau musikalisasi puisi itu kan berangkat dari puisi yang sudah lahir duluan atau tercipta duluan, baru kita muncul musiknya. Maka berangkatnya tidak mungkin dari luar puisi, tapi harus berangkat dari puisi. Maka disebut musikalisasi puisi itu karena musik ini lahir karena puisi. Karena puisi. Nah, maka tidak bisa musikalisasi puisi ini jatuhnya itu justru membuat semakin jauh pembaca atau penikmat puisi jadi nggak begitu paham intinya, kan ya? Nah, itu. Jadi intinya puisinya itu Ya, sendiri. benar. Harus Kalau sadar. Mas Topper ya, Ya, betul. itu baca puisinya Rendra misalnya atau baca puisinya Taufik Ismail, baca aja sudah nyampe, sudah bisa tahu ya Dari maksudnya, judul juga. dari judul, liriknya, bait dan barisnya itu sudah bisa paham. Dengan munculnya musik harusnya lebih paham lagi, lebih enak lagi menikmati. Ada soul di situ, Nah, feel. dibantu dengan soul, feel dan sebagainya itu benar. Tapi kalau sebaliknya itu yang keliru. Jadi bingung saya. Ini ya gimana ya? Kok gini ya musiknya? Itu berarti ada yang keliru. Oh, seakan-akan kayak terpaksa dibuat-buat. Nah, gitu. dibuat-buat jadinya menjauh dan sebagainya. Berarti sudah salah. Perilaku musikalisasinya itu nggak benar. Yang benar ya itu tadi. Dari yang misalnya baca puisi kurang begitu memahami, ada musiknya, wah ini gampang memahaminya. Itu benar. Tuh. Jadi musik bisa jadi referensi untuk menguatkan puisi Nah, itu. benar. Makanya kalau musikalisasi puisi yang paling sulit itu adalah melakukan. Puisi ini dibuat menjadi lagu. Jadi diberikan nada Iya, per ada nada. ya, itu kan sulit sekali. Dan itu kalau sampai tepat itu dahsyat memang. Makanya memang ada. musikalisasi puisi kalau ada yang dilakukan, hanya ada yang diilustrasikan musik lalu dibaca, terus ada lagi model lain, yang paling sulit ya memang Melakukannya. Iya, kalau sampai berhasil, ini tidak ada duanya. Ini yang keren pastinya begitu. Ngomong-ngomong soal nada nih Mas, kalau musikalisasi puisi itu ada itu nggak sih? Generalisasi di
genre Mas. Misalnya musikalisasi, iya apakah harus jazz, apakah harus pop? Oke, itu oke. gue bingung aku. Kalau soal Itu kayak gitu. saya setuju. Pertanyaan itu karena kalau di kompetisi itu siswa itu kan terjebak dengan Keresahan. Jadi ada lomba yang sudah ini ya dituntut dengan alat musik yang dipakai, gitar akustik, lalu perkusi, lalu pakai mungkin yang lain ada biola dan yang lainnya tidak boleh. Ini sangat menjebak sebenarnya. Ini menjebak juga membatasi kreativitas. Kalau seperti itu orang yang baca juklis dan baca puisi nggak akan sudah frame-nya nggak akan lari ke musik metal gitu, nggak akan bisa karena alatnya sudah sangat Berarti terbatas. doktrin lah istilahnya ya. Nah benar, Udah ini kadang ini ya nggak kurang tepat. Kalau saya yang buat lomba saya kasih aja puisi, sudah mau diapakan terserah. Oh, berarti Yang penting dari nyampe. kitanya. Nyampe apa enggak, tantangannya di situ kan, nyampe enggak lewat musik puisi ini. Iya. Berarti ini nyambung sama poin sebelumnya Mas. Iya. Kayak penyampaian puisinya Bener. bagaimana. Iya saya masuk. Ya. Tuh, jadi nggak boleh itu teman-teman juga harus pandai ini ya. Kalau saran saya sih kalau mau mengeksplorasi atau ini ya apa jenenge bagaimana peluang kreativitas ini bisa bebas banget. Nggak usah melu lomba nggak apa-apa, yang penting pinter itu mah. Iya sih, tujuannya itu. Iya kan? Untuk ikut lomba kan ngukur saja nih. Tapi ya kadang ukurannya itu jadi kita terbatas. Iya. Nah Mas, ini soal-soal ngulik, ngobrol asik soal musik. Nah, ini teman-teman ini temanku ada yang titip beberapa tantangan Mas, tantangan untuk Mas Leo. Jadi ada 3 tantangan. Oke. Tak bacakan ya. Jadi deskripsikan musik dalam 1 kata Mas. Indah. Indah. Waduh. Jelek sih ya, emang sih indah. Jadi udah terjawab ya teman-teman untuk challenge yang pertama. Nah, untuk yang tantangan kedua Mas, aku udah nyiapin beberapa foto dari band milenial. Sekarang itu Nah, iki angel band milenial. Aku pisan gak ngerti ya Mas awalnya. Tapi ini tantangan dari teman-teman ayo. dan titip ini Mas. Kita awur, yuk. Oke, ayo masuk. Jadi yang pertama, nah ini terkenal di anak-anak muda karena parasnya cantik Mas. Apakah Sam Leo ini tahu dengan foto ini? Teman-teman bisa lihat. Gak Kelihatan. keto, Oh, iya, alhamdulillah. Tak awur mesti gak apa-apa. Aku ngerti jawabannya Mas. Ayo. Ono tulisannya soalnya. Iya. Oh, ini Mas. Tahu nggak ini? Siapa? Itu siapa? Danila. Oh, Iya. iya betul. Oh, tak pikir Isdalia emang. Ini Dahlia. Berarti paham milenial sih. Nah iki teman Mas berarti tadi gak salah ngomong beda umurnya kacik titik. Nah, ini wong Malang iki Mas. Wong Malang, wih, wong Malang. Oh, ke Malang. Wong Malang. Ayo. Oh, iya. Kalau ini teman saya. Oh, aku paham. Gak sih. ngerti nih, dia iki Paham. anu kenal aku bukan? Ya, ini sih. kayaknya waktu pakai peci iki pas main nang dia. Oh, di Jombang. Itu Iksan skuter. Nah, Sekarang skuter. jadi Iksan Jadi bebek. ini Iksan bebek ya nggak skuter lagi. Ya, Iksan skuter itu keren. Itu salah satu bisa disebut aktivis musik di Malang ya Mas. Bisa disebut Ya, gitu musiknya Iksan ini kan membawa suara yang cukup ini ya, menyuarakan banyak Betul. aspirasi masyarakat kelas bawah dan sebagainya, itu cukup keren. Ya. Nah, untuk foto yang terakhir nih Mas. Ini tunjuk dulu. Aku kok tambah lali vokalis. So, Ayo. Queen. Queen namanya sekarang namanya. Iya. Siapa sih? Oke. Aku ya gak ngerti siapa ya. Kok tali go? Ayo, 5, Lali. 4 lali berarti ya kurang namanya depannya B Mas. B. Kok Iya. B? Anu. Ya, iku wis. Siapa ya? Sembola. Lupa wis, ya. Siapa ya jenenge? Ini yang tadi tanya. Jadi ini yang tahu nanti bisa komen di kolom komentar. Iya. Ya.
Terus ini ada terakhir, Mas. Ada terakhir untuk menyemangati teman-teman yang wis Siap. nonton podcast kita. Tantangan terakhirnya adalah Mas Leo buatin dong puisi buat anak-anak muda sekarang itu spontan. Oh, Satu bait aja, satu bait itu 4 baris. Ya, satu bait. Monggo, Mas. Bila hari ini mendung sangat tebal, segeralah pulang dan duduklah. Lihat di luar rumah, buka jendela, di sana ada masa depan dan menunggu kamu berbuat sesuatu untuk mengubah dunia. Mari kita berbuat yang jauh lebih baik. Semoga dunia semakin berwarna. Wih, tepuk tangan teman-teman. Tak Ini ngawur tepuk tangan, mau, teman-teman. Tapi di awal pokok, melebu hati. iya. Nek aku sendiri nek jadi perempuan baper aku pasti, Mas. Oh, sangel, Pangel wis, gas. Gampang jatuh cinta iki padha mbek aku gampang. Delok background biru ambek abang wapi ini jatuh cinta. Jatuh cinta kan. Nang awak dhewe. Jatuh cinta. Nah, teman-teman, kita sudah ngobrol banyak ya, nggak terlalu banyak. Mungkin kesempatan lain Mas Leo, Sam Leo bisa kami undang lagi. Siap, ya. Karena hanya ada beberapa pertanyaan yang sudah terwakilkan, mungkin teman-teman bisa bermanfaat. Apa yang sudah Mas Leo bicarakan pasti bermanfaat sekali, dan Amin, oh, amin. sangat senang Mas, aku Mas bisa ketemu sampean di sini. Siap, sama-sama. Kalau- Sukses buat Sacanya Saca dan dan jenengmu jeneng Christopher. Christopher ya. Namaku Christopher. Nah, pasti punya sosial media, Mas. Boleh di share Oke, di sosial medianya Troper. sosial medianya. Ya, Nanti bisa dilihat teman-teman. @Leo Tani Maju. @Leo Tani Maju, boleh di follow nawak-nawak. Ya, boy silakes wis. Jos pokoknya. Nah, kalau IG ku Christopher Devon. Ya, boleh di follow nanti teman-teman. Iku follow rek, iku rek. Enggak, aku ya iri nek sampean tok sing ada follower. Iya, iya, iya. Ya, mungkin begitu teman-teman dari penyampaian kita hari ini. Matur nuwun sangat, Mas. Matur Ya, nuwun sangat. sama-sama. Sukses buat Christopher. Terima kasih teman-teman. Mau ngobrol soal musik, segmen kita sudah berakhir. Mungkin kalian bisa follow akun saca.event, follow Semada Makara, follow Malang Adventist Academy, dan juga jangan lupa follow Sam Leo, Mas Leo Tani Maju, Leo Oke. Tani Maju, dan Dan juga Christopher. ya aku wis lali. Ada di sini. Ya udah gitu aja, boleh berpamit. Boleh pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Dadah. Musiknya selesai dulu. Sampai jumpa di tahun depan atau Oke. kesempatan berikutnya. Dadah.